bagaimana puasa ini meningkatkan ketakwaan. Bagaimana puasa ini membentuk karakter yang mulia. Bagaimana puasa ini menumbuhkan empati di jiwa seorang muslim. Bagaimana puasa itu adalah tameng, perisai yang menyelamatkan hamba dari api neraka dan menyelamatkan hamba dari perbuatan dosa. Wah, sekarang kita masuk di 10 hari terindah. Rasulullah SAW bersabda tentang puasa di tanggal 9-nya. Jadi nggak ada hadis khusus yang mengatakan oh, puasalah di 10 awal Dzulhijjah. Tapi ada puasa yang lebih ditekankan, yaitu puasa hari Arafah, di mana Rasulullah SAW mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudah. Itu puasa Arafah. Tapi kita dianjurkan untuk beramal soleh. Apa saja. Ada hadis Aisyah yang mungkin kita akan mendengar beberapa ustadz menyampaikan bahwa Aisyah tidak melihat Nabi SAW berpuasa di 10 hari ini. Nggak pernah melihat. Tapi Hafsah, istri Nabi yang lainnya, menyebutkan bahwa Nabi puasa. Terus bagaimana Ustaz menggabungkan? Yang pertama, puasa termasuk amal soleh yang dianjurkan untuk dilakukan. Dan terbukti di 10 hari ini Nabi puasa tanggal 9-nya. Menganjurkan, ada anjuran khusus beliau puasa tanggal 9 Arafah. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana menggabungkan hadis Aisyah dengan hadis Hafsah. Yang salah satunya mereka mengatakan ketika terjadi pertentangan, maka lebih diutamakan pendapat yang menetapkan. Karena dia punya ilmu yang tidak dimiliki yang menafikan. Aisyah nggak tahu mungkin. Karena kita tahu puasa ini termasuk ibadah yang khusus. Yang nggak ada gerakannya. Kalau sholat kelihatan Nabi nggak sholat. Memang nggak melakukan sholat. Tapi Nabi puasa dan tidak puasa tidak ada gerakannya. Maka hadis Hafsah lebih diutamakan. Kemudian kalau kita melihat para salafus saleh ya, mereka berpuasa di 10 awal Dzulhijjah ini. Sampai tanggal 9-nya, tanggal 10-nya nggak boleh puasa karena Idul Fitr. Bagaimana Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah, mereka berpuasa di awal Dzulhijjah, puasa 9 hari. Tapi nggak harus, artinya puasa itu sunnah. Kita nggak puasa pun nggak apa-apa. Tapi sayang, ketika kita tahu dengan fadilah puasa dan pelaksanaannya di awal Dzulhijjah, yang akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang Allah yang tahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, siyamuha mustahabun istihbaban syadid. Puasa di awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang sangat keras sekali. Ahibati fillah, yang nggak puasa, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak engkau puasa tanggal 9-nya. Yang ada fadilah di situ, diampuni dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun yang sesudah. Bagi yang nggak puasa karena uzur, maka mungkin engkau bisa memberikan buka untuk orang yang puasa. Karena kita tahu fadilah memberi buka orang puasa ya. Apalagi di masa pandemi ini. Mungkin kita ngelihat ada orang-orang soleh di tetangga-tetangga kita yang mereka berpuasa. Kita kirimkan makanan sama mereka. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri.
yang memberikan buka kepada orang puasa, maka dia dapat pahala seperti yang berpuasa.